Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmuwan Alamsyah. Di sini saya ingin membuatkan video tentang pengolahan data menggunakan SPSS. Nah, SPSS yang saya gunakan ialah versi 26. Nah, di dalam pengolahan data ini ada cara untuk uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Oke, baik, di sini saya sudah buka SPSS versi 26. Nah, data yang saya gunakan dalam SPSS ini ialah di dalam penelitian yang kelompok saya lakukan, yaitu dengan judul pengaruh metode student center learning terhadap motivasi belajar mahasiswa prodi ilmu pemerintahan. Nah, kalian kalau misalkan sudah punya data dari hasil kuesioner yang kalian bagikan, yang klik pertama kalian klik file, terus klik open, nanti klik data. Nah, di sini saya sudah menyimpan hasil data tersebut. Nah, di sini keluar kelas dan jenis kelamin. Nah, di dalam data yang saya gunakan ini saya membagikan kepada 52 responden. Nah, hasilnya adalah yang mana saya menggunakan variabel X ini, yaitu metode student center learning. Terus yang Y1 nya ini adalah motivasi belajar. Nah, di dalam variabel X ini saya menggunakan 5 pertanyaan, sedangkan yang variabel Y ini saya menggunakan 6 pertanyaan yang dibagikan melalui kuesioner. Nah, untuk cara menguji validitasnya, pertama klik analyze, terus klik correlate, dan klik bivariate. Nah, ini nih. Nah, lalu kalian pilih X1. Nah, dimasukkan sini ke variabel sampai total X. Nah, di sini kita menguji validitas variabel X-nya dulu. Nah, ini dimasukin dulu. Nah, setelah itu kalian sudah dimasukkan, lalu klik OK tanpa klik apapun, langsung klik OK aja. Nah, nanti kebuka tuh hasil uji validitas untuk variabel X-nya. Nah, di copy dulu lewat Word. Nah, uji validitas variabel X. Nah, kalau udah, kita uji yang variabel Y-nya. Nah, sama kayak tadi, klik analyze, terus klik correlate, dan klik bivariate. Nah, kalian ini dulu, kembalikan dulu yang variabel X-nya ke kiri lagi. Nah, nanti kalian dimasukkan ke Y1. Nah, Y2, Y3. Nah, di sini cara untuk mengetahui ketika semua pertanyaannya sudah item dari variabelnya sudah valid untuk digunakan jadi penelitian, bahwa saya sendiri menggunakan nilai signifikansi dari 5%. Nah, nilai yang saya dapatkan ialah 0,279. Nah, dapat dilihat bahwa variabel X hingga variabel X1 hingga X5 ini sudah melebihi dari nilai signifikansinya, yaitu lebih dari 0,279, yang artinya bahwa semua pertanyaan tersebut bisa digunakan di dalam penelitian tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke cara uji reliabilitas. Nah, pertama kalian klik analyze, terus klik scale ini. Nah, terus masuk ke reliability analysis. Nah, di sini kalian masukkan variabel X hingga variabel X1, X2, dan seterusnya. Nah, di dalam uji reliabilitas ini kalian tidak harus memasukkan total X. Nah, kita uji reliabilitas untuk variabel X dulu. Nah, di sini tertera bahwa responden kita menggunakan 52.
uji realitas variabel X. Nah, sama untuk uji reliabilitas variabel Y nya sama, kalian ke analyze, terus ke scale, terus ke reliability analysis. Nah, sama kayak tadi, kalian masukkan variabel Y nya. Nah, masukkan variabel Y1 hingga Y6. Klik OK. Nah, kalian muncul nih, nanti muncul untuk variabel X nya. Nah, untuk mengetahui reliabilitas untuk angket kalian itu baik apa enggaknya dalam uji reliabilitas ini, nah di sini ada nilai cron base alpha dari end of item. Nah, dimana ketika cron base alphanya sudah melebihi dari 0,5, maka uji reliabilitas di dalam penelitian kalian ini sudah valid atau sudah baik. Nah, sama dengan variabel Y-nya. Ini kan nilai cron base alpha untuk end of item lebih dari 0,6, maka uji reliabilitas di dalam penelitian kalian sudah baik. Nah, begitu. Nah, di sini kita masuk ke uji hipotesis, yang mana di dalam penelitian kelompok saya ini menggunakan analisis regresi sederhana. Nah, untuk cara mengetes penelitian kalian untuk menggunakan analisis regresi, yang pertama kalian lakukan ialah ke analyze lagi, terus ke regression, lalu ke linear. Nah, linear. Nah, terus untuk dependent ini kalian masuk ke variabel Y-nya, sedangkan untuk independennya ini menggunakan variabel X dengan menggunakan total Y dan total X. Nah, di sini kalian klik OK aja. Nah, terus langsung muncul nih uji regresi dengan menggunakan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi. Uji hipotesis. Nah, di dalam analisis uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi ini ialah untuk menyandingkan antara t-hitung dengan t-table. Nah, untuk mengetahui t-table tersebut dibagi dengan derajat kebebasan, yakni hasilnya ialah 50, hasilnya 2,008. Nah, dapat dilihat bahwa t-hitungnya itu ialah 4018, yang artinya bahwa jika adanya t-hitung ini lebih besar daripada t-table, maka ada pengaruh di dalam penelitian kalian. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai t-table yang saya sebutkan tadi, yakni 2,008 lebih kecil daripada t-table, yang artinya bahwa di dalam penelitian saya ini di dalam penelitian sini ada pengaruh antara metode student centered learning terhadap motivasi belajar mahasiswa prodi ilmu pemerintahan. Nah, pengaruhnya ini ialah dari nilai R square, yakni tertera 244, yang artinya bahwa di dalam penelitian saya ini adanya pengaruh sejumlah 24,4%, yang mana sisanya ini adalah variabel-variabel yang kita tidak teliti di dalam penelitian saya. Nah, itu saja untuk cara untuk pengolahan datanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.